Hey gengs, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini gue bakal cerita tentang pengalaman gue yang dulu pernah didiagnosa kena dermatitis perioral. Tapi sebelum gue cerita lebih lanjut, mohon partisipasinya untuk subscribe, like, comment, and share ya. Thank you. Anyway, kalau kalian lihat muka gue itu masih ada bintik-bintik hitam nih, bekas jerawat, apalagi yang di jidat nih tengah-tengah nih, karena nggak cocok pakai kandungan tea tree di Miracle Tone Resom by Me. Itu ada di video gue yang sebelumnya, dan gue masih berusaha buat menghilangkan nih bekas-bekas hitam jerawat yang kemarin. Oke, kita ke topik yang sekarang ya. Topik yang sekarang, dermatitis perioral. Bagi kalian yang nggak tahu atau belum tahu dermatitis perioral itu apa, adalah dermatitis yang menyebabkan munculnya ruam bintil-bintil kecil kemerahan atau papula di sekitar mulut, dan biasanya juga bisa muncul di area sekitar pipi, hidung, sama di mata juga. Kalau dermatitis sendiri itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh peradangan akibat kontak langsung dengan zat iritan atau pemicu alergi di sekitar lingkungan kita. Tapi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, dermatitis perioral ini bersifat ringan ya, ini nggak menular, tapi bisa juga menyebabkan gatal ataupun kayak perih, kayak terbakar. Dan kebanyakan kasus ini ditemukan pada orang-orang yang memang menggunakan krim atau kosmetik yang mengandung steroid atau kortikosteroid di wajah mereka. Nanti kalian cari-cari deh tuh ya, kandungan steroid di krim-krim itu emang sebenarnya itu nggak boleh. Dan kalian tahu nggak sih kenapa banyak banget krim-krim pemutih yang mereka tuh pakai steroid di dalamnya? Karena si steroid ini dia yang bakal menekan zat melanin di kulit kita, yang nah itu yang bikin kulit kita jadi kayak kelihatan cerah putih itu karena si steroid tadi itu. Nah, oke, jadi pengalaman gue sendiri itu sekitar 1 tahun yang lalu, itu emang gue pakai krim-krim dokter, krim-krim online yang emang beredar di pasaran online ya, karena emang gue penasaran banget itu muka mereka bisa kinclong banget kayak gitu. Itu emang marketingnya bagus banget sih, karena gue penasaran. Akhirnya gue beli aja tuh krim, gue coba. Setelah gue coba, emang sih itu jadi putih, jadi beda antara muka sama leher gue, jadi beda banget cuy. Setelah kira-kira 4 bulanan itu, waktu itu ceritanya gue lagi main ke tempat teman gue nginap sehari. Sebenarnya gue udah sering nih nginap di tempat dia. Pada saat itu gue nginap sehari dan itu langsung muncul bintil-bintil merah gitu kan, kecil-kecil, tapi bukan jerawat. Gue pikir, oh ya udahlah, pas pulang itu kan udah sembuh tuh. Nah, beberapa hari kemudian gue nginap lagi di tempat dia, tapi 2 malam. Dan itu muncul lagi bintil-bintil merah itu. Gue pikir pada saat itu adalah gue kena alergi air, jadi gue nggak cocok sama air di tempatnya dia. Gue pikir, orang mana sih zaman sekarang yang dia tuh mikir kena alergi air? Kayak gue doang apa gimana? Ya udah, gue berpikir tetap seperti itu dan gue tetap pakai itu krim. Itu memang kebodohan yang hakiki sangat, ya kan? Udah, gue tetap pakai itu krim. Udah, akhirnya berjalan seperti biasa. Nyampe rumah juga balik lagi, muka gue seperti kondisi semula yang bening ceritanya. Terus setelah sebulan atau 2 bulan kemudian, gue nginep lagi nih di tempat temen gue yang lain. Gue nginep sekitar 3 hari, berarti 2 malam ya, 3 hari 2 malam. Dan itu muncul lagi. Dari situ gue mulai curiga, masa iya sih gue alergi air di tempat orang berbeda? Kayaknya aneh aja. Di situ gue mulai curiga ke krim dokter yang biasa gue pakai. Kayaknya semenjak pakai ini deh, jadi muka gue jadi sensitif banget. Dan pas nyampe ke rumah beberapa hari kemudian itu nggak hilang, itu masih ada bintil-bintil merah dan makin agak banyak. Di situ mulai panik. Akhirnya gue konsultasi ke dokter, tapi gue konsultasi online ya. Si dokter ini dia nggak ngasih tahu gue kenapa atau penyakit gue tuh apa, dia nggak ngasih tahu. Jadi dia cuma langsung ngasih resepnya itu, dia langsung ngasih obat salep Sinogenta ini. Kelihatan nggak sih kalian? Ini Sinogenta. Gue pakai ini sekitar seminggu 2 minggu nggak ada perubahan. Dan pas gue pakai ini, gue masih pakai itu krim. So, gue pakai itu krim, lu bayangin Siti, kebodohan gue ya, entah sebenarnya kayak polos sama bego tuh rada tipis nggak sih. Akhirnya ya, karena gue orangnya medit banget, jadinya tetap gue pakai tuh krim kayak
saya nggak sih kalau misalkan sampai belum habis. Dan pada saat itu kan gue nggak tahu kalau misalkan emang gara-gara itu krim dokter ya kan, Cong. Jadi jangan salahkan gue dong. Udah akhirnya gue konsultasi lagi ke dokter yang beda. Itu konsultasi online lagi sih, tapi ini ke dokter yang beda. Nah di situ si dokter tuh baru bilang kalau gue didiagnosa karena dermatitis perioral akibat pakai krim-krim dokter selama 6 bulanan itu, dan dia suruh berhenti dan dia ngasih obat dan juga resep obat salep ya. Nanti untuk lebih detailnya resepnya tuh ada, bakal gue tulis di deskripsi di bawah. Dia ngasih 2 obat minum dan salah satu itu memang antibiotik, ini harus habis selama seminggu, dan dia ngasih salepnya itu adalah Erimet gel. Jelas nggak? Ini dioles setiap pagi sore 2 kali sehari. Setelah seminggu nggak ada perubahan. Ada sih perubahan, tapi perubahannya itu dia hilang, muncul, dan bahkan muncul di kelopak mata. Aneh gak sih, kayak ada bintil-bintil di kelopak mata, dan juga kadang ada di bawah mata gitu bintil-bintilnya. Gue konsultasi lagi ke dia, gue tanya, dok ini kenapa kok nggak ada perubahan di muka saya? Itu membuat saya stres. Dia nanya, kamu pakainya rutin apa enggak? Obat minumnya udah habis, lalala. Udah sesuai anjuran dokter kok. Akhirnya dia ngasih resep lagi obat salep yang beda. Emang dia bilang tuh obat salep itu emang agak mahal, emang harganya tuh sampai 500-an gitu, setengah juta buat obat salep kayak ginian doang. Gue nggak rela aja belinya, bukannya gue bandel ya, tapi emang nggak rela aja nggak sih. Gue mencoba cara lain, gimana caranya bisa tetap dengan minim usaha tapi gue bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan emang sebenarnya dia bilang si obat salep itu emang rada susah sih nyarinya di Indo, tapi akhirnya tetap aja gue nggak beli. Dan gue mencoba metode yang lain. Jadi setelah kayak gitu gue menghela nafas seperti biasa, dan gue mulai mencari-cari di internet apa sih yang boleh dan apa sih yang harus dihindarin, dan juga tentang pengalaman-pengalaman orang yang juga kena dermatitis perioral ini. Jadi ternyata emang ada juga orang yang dia tuh kena dermatitis perioral itu akibat pakai krim-krim dokter dari klinik-klinik kecantikan yang suka dia datengin. Nah, gue ngide sendiri kan, gue ngide dengan kesoktahuan gue tetap pakai ini Erimet pagi sama sore 2 kali sehari, tetap gue pakai di sekitar mulut sama yang di bagian matanya itu. Dan lo tau gue pakai apa? Gue pakai Natrukika dan Natura Republic Aloe Vera. Ini gue pakai setiap pagi, tapi sebenarnya nggak pakainya nggak sering sih. Ini gue oles tipis-tipis aja di bagian jerawat sama yang di jerawat mata ini juga. Gue tipis-tipis aja pakai ini, dan malamnya gue pakai ini jadi sleeping mask setiap malam, nggak pernah enggak. Dan lo harus tahu gue pakai ini kayak orang nggak berdosa. Gue pakai itu ke muka sampai ke mata semua sampai bluber bodo amat. Yang penting gue sembuh aja. Dan ini memang produk holy grail banget, beneran sembuh pakai ini. Gue ngerasa emang ini lebih ada effortnya ya, maksudnya lebih ada hasilnya dibanding yang Natrukika, karena kalau ini kan gue pakai jarang-jarang, kalau ini kan gue pakai tiap malam. Dan gak cuma bikin hilang, dia juga ngilangin bekas-bekas jerawat yang di sini kan pasti ada bekas-bekas tuh kayak ngupas-ngupas, terus juga yang di mata juga semuanya tuh ini hilang. The best banget sih. Ini bener-bener menyelesaikan apalah saya segala, gue puja-puja banget sih pokoknya ini. Tapi emang biasanya ini tuh cocok buat orang yang tipe kulitnya berminyak kayak gue nggak tahu lo apakah cocok apa enggak. Coba kalau misalkan lo tipe kulitnya berminyak juga, lo boleh coba sih ini. Memang menuntaskan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada di wajah lo. Akhirnya setelah gue pakai metode yang tadi, itu bintil-bintil nggak pernah muncul lagi. Yang tadi yang muncul timbul, sekarang udah nggak pernah muncul lagi sampai sekarang. Ya anyway, gue lupa bilang hal-hal yang harus dihindarin kalau misalkan kalian lagi kena dermatitis perioral. Itu yang pertama, kalian hindarin pasta gigi berfluorin. Kalian cek pasta gigi kalian mengandung fluorin atau enggak, karena biasanya tuh semua pasta gigi itu hampir pakai fluorin. Terus yang kedua, kalian kalau pakai sunscreen itu yang bentuknya cair atau gel ya. Yang ketiga, kalian tentunya harus menghentikan pakai krim-krim tuh dokter. Terus juga kalau misalkan pakai pelembab yang non kosmetik ya. Facial wash kalian juga diperhatiin tuh apakah mengandung pewangi dan deterjen. Biasanya kalau dia mengandung deterjen, tulisannya itu adalah SLS dan SLES. Lu cek deh tuh.
Dan kalau pewangi itu yang tulisannya mengandung parfum. Kalau gue, karena facial wash gue itu mengandung deterjen, gue coba pakai facial wash adik gue dan ternyata malah bikin jerawatan. Jadi emang sebenarnya tuh kulit gue sensitif banget, nggak bisa sembarangan dikasih nemplok sana sini pakai skincare gitu. Itu yang bikin capek sih. Jadi emang sulit banget nyari skincare yang cocok. Akhirnya apa? Gue cuma pakai air doang. Gue cuci muka cuma pakai air, nggak pakai apa-apa. Gue rutinitas gue pakai aloe vera tadi, Natura Kika, sama yang Erimet itu. Ya, pesan dari gue, kalau misalkan lo emang mau coba pakai krim-krim dokter, itu sebenarnya terserah lo sih. Sebenarnya kalau misalkan kena dermatitis perioral itu orang-orang emang macem-macem. Ada yang dalam jangka waktu 3 bulan atau sebulan udah kena, ada juga yang 1,5 tahun dia tuh baru kena tuh dermatitis. Dan kondisinya juga beda-beda ya. Gue pernah lihat tuh dia sampai gede-gede banget gitu di area pipi. Gak gede-gede sih, banyak banget sampai ke area pipi, dan dia emang susah banget buat hilang. Kalian sebaiknya kalau misalkan kalian bisa pakai skincare dulu aja lah, nggak usah pakai krim-krim dokter. Apalagi kalau misalkan kalian masih umurnya masih sangat belia atau remaja, kalian coba aja skincare, itu lebih bagus di kulit kalian dibanding pakai krim-krim dokter yang itu nggak tahu bakal efek dampak ke kulit kalian tuh gimana nanti ya, meskipun mereka bilang BPOM. Tapi ya akhirnya setelah kejadian ini gue nggak percaya lagi pakai krim-krim dokter, kayak udah stop. Gue coba pakai skincare ini itu, dan sekarang gue baru belajar gimana kandungan-kandungan skincare, terus juga apa aja yang dipakai, terus step by stepnya, dan gue mencoba satu-satu skincare yang memang cocok dan gak cocok di kulit gue. Kalian kalau sekarang lagi kena dermatitis perioral, atau dulu kalian pernah punya pengalaman kena dermatitis perioral, kalian mau sharing atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Karena gue juga penasaran gimana kalian menuntaskan sendiri, apakah kalian pakai dokter udah langsung selesai atau kalian punya metode sendiri kayak gue. Coba langsung komen aja di bawah. Itu dia video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan sekali lagi gue mau mengingatkan untuk partisipasinya dan ketersediaannya untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.